pelajaran tentang comparative economy development. Perbandingan ekonomi pembangunan. Jika dilihat dari pembangunan manusia, desa global tampaknya sangat terbagi antara yang kaya dengan yang miskin. Laporan pembangunan manusia tahun 2006 antara negara-negara dijajah oleh kekuatan Eropa selama 500 tahun terakhir. Orang-orang yang relatif kaya pada tahun 1500 sekarang relatif miskin. Pembalikan mencerminkan perubahan dalam lembaga yang dihasilkan oleh kolonialisme Eropa. Jadi, fitur yang paling mencolok dari ekonomi global adalah kontras ekstrim, yaitu pengangguran pekerja di Amerika Serikat adalah sekitar 10 kali lebih tinggi daripada di India, dan lebih dari 50 kali lebih tinggi daripada Republik Demokratik Kongo. 0,1 pendapatan real per kapita $48.430 di Amerika Serikat, $2.930 di India, dan $280 di Kongo. Jika dunia adalah salah satu negara, pendapatan akan didistribusikan lebih merata dari setiap bangsa kecuali Namibia. Bagaimana sebuah negara itu bahkan memperluas, dan mengapa beberapa negara berkembang membuat begitu banyak kemajuan dalam menutup kesenjangan ini, sementara yang lain itu begitu sedikit. Dalam bab ini akan memperkenalkan studi pembangunan ekonomi komparatif. Kita akan memulai dengan mendefinisikan negara berkembang dan menggambarkan bagaimana memungkinkan untuk perbandingan kuantitatif di negara. Kami kemudian akan mempertimbangkan 10 fitur penting bahwa negara-negara berkembang cenderung memiliki kesamaan rata-rata dibandingkan dengan negara maju. Di setiap kasus, kami juga akan menemukan bahwa di balik fakta ini adalah perbedaan yang sangat besar di semua dimensi. Di antara negara-negara berkembang, yang penting untuk menghargai atau memperhitungkan dalam kebijakan pembangunan. Di antara 10 itu adalah yang pertama, menurunkan kadar hidup dan produktivitas. Dan yang kedua itu tingkat lebih rendah dari modal manusia. Yang ketiga, tingginya tingkat ketimbangan dan kemiskinan absolut. Yang keempat itu adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi. Yang kelima, besar fraksionalisasi sosial. Yang keenam, besar penduduk pedesaan tetapi migrasi desa kota yang cepat. Yang ketujuh, tingkat lebih rendah dari industrialisasi. Yang kedelapan, geografi yang merugikan. Dan yang kesembilan, keuangan yang lainnya dan pasar yang tertinggal. Dan yang ke-10 itu adalah tersisa dampak kolonial seperti lembaga miskin dan ketergantungan sering eksternal. Dunia berkembang. Cara yang paling umum untuk menentukan negara berkembang adalah dengan pendapatan per kapita. Beberapa lembaga internasional termasuk Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, yaitu OECD dan PBB. Di sistem klasifikasi Bank Dunia, 210 negara dengan populasi setidaknya 30.000 peringkat oleh tingkat mereka pendapatan nasional bruto atau PNB per kapita. Ekonomi ini kemudian diklasifikasikan sebagai negara-negara berpenghasilan rendah.
LMCS berpenghasilan menengah, itu sama dengan UMCS. Dan negara-negara OECD dan negara-negara berpenghasilan tinggi lainnya. Jadi di tabel 21 ini menjelaskan tentang negara-negara yang berpenghasilan tinggi, menengah, dan miskin. Dan tabel 21 yang ini menjelaskan beberapa penghasilan yang didapatkan oleh masing-masing negara. Dan tabel 22 ini adalah pendapatan per kapita dunia pada 2008. Ya, bisa kita lihat pendapatan yang didapatkan oleh negara-negara tersebut bisa sampai hampir 60.000 US dollar. Dan kita akan melanjutkan ke pembangunan dasar, yaitu pendapatan yang nyata, kesehatan, dan pendidikan. Kita telah membahas bagaimana pendapatan itu menurut tabel-tabel yang di atas tadi. Nah, sekarang kita akan menjelaskan beberapa indikator dasar pendapatan, harapan kesehatan hidup, tingkat kekurangan gizi, angka kematian di bawah 5 tahun, dan angka kelahiran kasar. Dan pendidikan. Laki-laki dan perempuan, harapan hidup rata-rata jumlah anak-anak yang baru lahir akan hidup jika mengalami resiko kematian yang berlaku untuk kohort mereka pada saat kelahiran mereka. Berarti kekurangan gizi mengkonsumsi terlalu sedikit makanan untuk mempertahankan tingkat normal dari aktivitas. Itu adalah apa yang sering kita dapatkan. Gerakan kurang terhadap lembaga-lembaga demokrasi, investasi kurang di depan umum, barang dan investasi kurang luas dalam modal manusia, pendidikan, keterampilan, dan kesehatan. Ini adalah salah satu cara di mana ketimpangan yang ekstrim berbahaya untuk pembangunan dan juga merupakan penentu jangka panjang penting dari perbandingan pengembangan. Kami kembali ke tema-tema ini kemudian dalam bab ini. Kekuasaan kolonial Eropa juga memiliki dampak yang dramatis dan tahan lama pada ekonomi dan struktur politik dan kelembagaan Afrika. Mereka dan koloninya di Asia dengan pengenalan mereka tiga kuat dan tradisional setting. Ide dari kolonial Eropa untuk menguasai politik terhadap kelembagaan Afrika dan kolonial di Asia, mereka ingin bahwa kolonial Eropa itu memiliki ide untuk menjadi gerakan kurang terhadap lembaga-lembaga demokrasi, investasi kurang di depan umum, barang, dan investasi kurang luas dalam modal manusia, pendidikan, keterampilan, dan kesehatan. Ini adalah salah satu cara di mana ketimpangan yang ekstrim berbahaya untuk pembangunan dan juga merupakan penentu jangka panjang penting dari perbandingan pengembangan. Kami kembali ke tema-tema di ini pada bab ini. Kalau kekuasaan kolonial Eropa juga memiliki dampak yang dramatis dan tahan lama pada ekonomi dan struktur politik dari kelembagaan Afrika. Mereka dan koloninya di Asia dengan pengenalan mereka tiga kuat dan tradisional setting. Ide dari kekuasaan kolonial Eropa adalah milik pribadi, pajak pribadi, dan persyaratan yang pajak dibayar uang bukan di jenis. Inovasi ini diperkenalkan cara-cara yang difasilitasi aturan elit daripada peluang berbasis luas. Dampak terburuknya dari penjajahan mungkin dirasakan di Afrika, terutama jika salah satu juga dipertimbangkan perdagangan budak. Sedangkan di bekas koloni seperti India, masyarakat lokal memainkan peran dalam pemerintahan kolonial. Di Afrika yang paling pemerintahan diberikan oleh ekspatriat. Kesimpulan dari penjelasan ini adalah bahwasanya perbandingan ekonomi
pembangunan adalah diukur di antara negara berkembang dan negara-negara maju, di mana itu semua diukur dengan pendapatan per kapita, kesehatan, dan pendidikan. Oke, terima kasih. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalam.